Datangnya Islam di negara ini adalah ijtihad, petunjuk dari orang-orang saleh yang mereka memohon petunjuk dari Allah. Kita masuk ke tempat ini setelah tanahnya subur, disuburkan oleh para wali-wali yang datang lebih dahulu. Kita diingatkan untuk menyebar di seluruh penjuru dunia, di Afrika Utara, di Afrika Timur, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan di seluruh tempat mengalir darah daripada Rasul Muhammad SAW, membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawatullah wa malaikatihi wa anbiya'i wa rasulihi wa jami' khalqih ala Sayyidina Maulana Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di hadapan Rabbul Alamin. Semua yang ada saat ini sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, ada dalam ketentuan Allah, ada dalam tulisannya Rabbul Alamin. Saya hanya mengajak kita kembali. Kenapa kita berada di tempat ini? Sebetulnya kita hanya nampak tilas daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW ditempatkan oleh Allah di tempat yang strategis, sehingga dakwah Nabi Muhammad bisa tersebar di seluruh muka bumi. Dan Indonesia ini adalah salah satu daripada dakwah Nabi Muhammad SAW yang mengalir melalui para zuriatul Rasul, melalui keturunan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, yang mengalir melalui para ulama-ulama. Dan semuanya sampailah kita di tempat ini bukan sembarangan, tetapi adalah berdasarkan pemahaman datangnya Islam di negara ini adalah ijtihad, petunjuk dari orang-orang saleh yang mereka memohon petunjuk dari Allah. Kita masuk ke tempat ini setelah tanahnya subur, disuburkan oleh para wali-wali yang datang lebih dahulu. Kita diingatkan untuk menyebar di seluruh penjuru dunia, di Afrika Utara, di Afrika Timur, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan di seluruh tempat mengalir darah daripada Rasul Muhammad SAW, membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya hanya mengingatkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Kita saat ini berada di zaman medsos yang sangat rumit, yang kita seringkali tidak mampu lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan zaman ini masuk di seluruh lapisan masyarakat. Zaman ini masuk di seluruh rumah tangga dan segala lapisan kehidupan, mulai anak kecil sampai orang-orang yang dewasa. Tidak bisa dibendung. Ini sunnah kehidupan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada putranya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk waspada bahwa zaman pasti berubah. Tidak mungkin zaman ini akan mengalir seperti yang kita rencanakan. Pasti kita akan hidup di zaman perubahan. Zaman sebelumnya Al-Habib Taufik ini memegang Rabithah tidak sama dengan zaman sekarang ini. Tantangannya pun beda, ya, tapi ikatannya sama, nilainya sama, tugasnya sama, amanahnya sama. Kita menjaga akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Ini yang tidak boleh berubah. Dan di zaman yang sulit ini, yang paling penting kita jaga adalah banyaknya diam.
banyaknya diam untuk tidak sekedar menjawab segala macam yang sampai kepada kita. Kita kembalikan kepada caranya Nabi Muhammad SAW, senyumannya Rasulullah SAW, kelembutannya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah, bagaimana silaturahimnya Rasulullah, bagaimana tolong tangannya, karimnya Muhammad SAW. Dan ini adalah amanah yang harus kita jaga. Alhamdulillah, saya yakin sudah banyak yang diperbuat oleh Rabitoh saat ini. Banyak yang sudah dilakukan, banyak perubahan yang kita melihatnya. Walaupun masih ada catatan-catatan yang tadi saya sampaikan dengan Sekum, kalau saya ucapkan di sini jangan sekarang keras-keras kata dia, jangan keras-keras kata dia. Nanti kita tulis saja insya Allah. Tapi ini amanah sudah dijalankan dengan baik. Kita apresiasi apa yang dijalankan oleh Al-Habib Taufik dengan DPP-nya, dengan keluarganya, keturunannya, semuanya. Saya mengingatkan kepada semua yang hadir ini. Yang kedua, itu yang pertama saya ingatkan. Yang kedua, bahwa Rabitoh Alawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita merupakan bagian daripada umat. Tadi sudah disampaikan, kita merupakan bagian daripada umat. Ya, kita harus menjalin silaturahmi dengan seluruh ormas-ormas yang ada di muka Indonesia ini. Dan kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada NKRI ini. Apapun yang dilakukan oleh Rabitoh Alawiyah, ujungnya, muaranya adalah perbaikan daripada akhlak umat Nabi Muhammad khususnya, dan umat nasional Indonesia, NKRI, bangsa Indonesia semuanya ini. Saya tidak akan menggurui terlalu banyak Habib Taufik, karena antum lebih tahu. Kita hanya membantu apa yang bisa kita lakukan surah ini untuk memudahkan, untuk mengingatkan, untuk menjaga amanah yang diberikan oleh Muktamar. Dan mudah-mudahan apa yang kita lihat hari ini amat menggembirakan kita, dan mudah-mudahan Mukernas ini akan bisa mengevaluasi, mengkoreksi, memperbaiki apa yang belum, dan kita melihat ke depan bagaimana kita menyiapkan Rabitoh Alawiyah ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Muktamar. Saya memohon kepada Allah, dan kita pasti semuanya yang hadir ini akan memohon kepada Allah. Dan kita tidak pernah putus memohon kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk hidayah, menjaga kebaikan, menjaga akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai penutupnya, saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, dimudahkan amalan-amalan kita, kemudian kita diingatkan oleh Allah untuk selalu mendekat kepada Allah.